Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Adisti Biologi. Perkenalkan, nama saya Andriano Ponto. Saya ingin membahas tentang anatomi luar dan anatomi dalam pada belalang hijau atau Oxia. Morfologi belalang. Belalang merupakan serangga herbivora dari Calliopera dalam ordo Orthoptera. Belalang mempunyai antena yang lebih pendek dari panjang tubuhnya. Antena ini berfungsi sebagai sensor pendeteksi sentuhan, suhu, getaran, pergerakan udara, bau, dan rasa. Bagian tubuh belalang. Belalang mempunyai 3 bagian tubuh utama, yaitu kepala, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Belalang juga mempunyai 3 pasang kaki bersendi, 2 pasang sayap, dan sepasang antena. Kepala belalang terdapat 2 mata majemuk, 3 buah mata tunggal atau oseolus, sepasang antena, dan alat-alat mulut. Toraks belalang meliputi bagian depan disebut protoraks, bagian tengah disebut mesotoraks, dan bagian belakang disebut metatoraks. Abdomen atau perut belalang terdiri dari 11 segmen. Ada 5 sistem pada anatomi luar dan anatomi dalam pada belalang. Yang pertama ada sistem pencernaan, yang kedua ada sistem peredaran darah, yang ketiga ada sistem pernafasan, yang keempat ada sistem ekskresi, dan yang terakhir ada sistem reproduksi. Yang pertama, sistem pencernaan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu saluran depan atau stomodeum, berasal dari penlipatan stomodeum, dilapisi dengan lapisan kutikula tipis, berfungsi mengambil dan mengolah makanan, tidak menghasilkan enzim tetapi mempunyai kelenjar ludah yang bermuara di mulut. Bagian-bagiannya ada faring, oseofagus, dan tembolok yang berfungsi tempat penyimpanan makanan. Yang kedua, saluran tengah atau mesenteron, berasal dari endoderm dan tidak mempunyai lapisan kutikula, berfungsi untuk menyerap makanan. Bagian-bagiannya di depan yaitu kantung gastrik atau gastrik saesa dan ventriculus. Yang ketiga ada saluran belakang atau protodeum. Terjadi dari pelipatan protodeum dan mempunyai lapisan kutikula pada permukaan dalamnya. Berfungsi untuk membuang makanan. Bagian-bagiannya terdapat tempat kedudukan tabung Malpighi, kerap kali pada pylorus yang merupakan katup otot. Nah, ini dia bagian-bagian dari belalang. Ada 3 bagian, yang pertama kepala, dada, dan perut. Ini bagian anatomi dalamnya pada belalang. Nah, ini yang tadi kepala, toraks, dan abdomen itu kepala, dada, dan bagian belakang perut. Yang kedua, sistem peredaran darah. Peredaran darah yang terjadi pada belalang adalah peredaran darah terbuka, yaitu selama peredarannya, darah tidak terdapat di dalam pembuluh darah. Darah belalang yang beredar ke seluruh tubuh tidak membawa O2 atau oksigen, tetapi hanya membawa sari makanan. Karena oksigen atau O2 yang dibawa oleh sistem trakea. Sistem peredaran darah pada belalang terdiri atas pembuluh yang memanjang di atas saluran pencernaan. Pembuluh ini terdiri atas bagian paling depan berupa aorta dan tengah terdapat jantung pembuluh yang berupa gelembung-gelembung yang memiliki lubang-lubang halus. Nah, ini dia bagian dari pembuluh darah. Yang pertama ada pembuluh arterior, yang kedua ada pembuluh lateral, terus ada ostia dan jantung pembuluh.
Sistem trakea dalam darah tidak ada hemoglobin, pembawa oksigen. Sistem peredaran darah terbuka, darah beredar dalam tubuh tanpa lewat pembuluh. Darah dari jantung pembuluh dipompa ke bagian depan melalui aorta. Dari aorta, darah dikeluarkan ke jaringan-jaringan tubuh yang beredar di seluruh tubuh, tanpa melalui pembuluh darah. Disinilah terjadi pertukaran zat, darah memberikan sari makanan yang dibawa pada jaringan tubuh dan mengambil sisa metabolisme dari jaringan tubuh. Setelah itu, darah akan masuk ke jantung, pembuluh lagi melewati lubang-lubang halus. Bila jantung pembuluh berdenyut, hemofilia terpompa mengalir melalui arteri, masuk rongga-rongga tubuh, masuk jaringan-jaringan tubuh tanpa melalui pembuluh-pembuluh kapiler. Dari jaringan-jaringan tubuh akan kembali masuk ke jantung pembuluh melalui ostium. Yang ketiga ada sistem pernafasan. Pernafasan dilakukan menggunakan trakea yang seperti tabung berisi udara. Tabung itu terbuka di permukaan toraks dan abdomen melalui pasangan katup spiracle. Sistem pernapasan pada belalang sama saja dengan sistem pernapasan pada serangga lainnya seperti nyamuk, lalat, kupu-kupu. Belalang berukuran lebih besar mungkin perlu lebih sering membuka ventilasi tubuhnya untuk membuka beberapa spiracle. Belalang menggunakan otot abdominal untuk mengembangkan tubuh dan memompa air ke dalam sistem pernapasan. Oksigen dari luar masuk lewat spiracle kemudian menuju ke pembuluh-pembuluh trakea. Pembuluh trakea akan bercabang hingga menjadi cabang halus yang disebut trakeolus. Trakeolus adalah tempat terjadinya pertukaran gas dan sel-sel tubuh. Darah tidak mengangkut oksigen. Darah tidak mengangkut oksigen, melainkan hanya mengangkut sari-sari makanan. Trakeolus tidak berlapis kitin, berisi cairan, tersusun oleh sel yang disebut trakeoblas. Cairan pada ujung trakeolus berfungsi supaya udara mudah berdifusi ke jaringan. Jika otot perut belakang berkontraksi, maka trakea memipih sehingga udara kayak karbon dioksida keluar dari tubuh. Jika otot perut berelaksasi, maka trakea kembali pada volume semua sehingga udara luar yang kayak oksigen masuk ke trakea. Selanjutnya sistem ekskresi. Alat ekskresi pada serangga berupa pembuluh malpighi yang menempel pada ujung akhir usus. Pembuluh malpighi berupa serabut halus yang berjumlah banyak. Pembuluh ini berwarna putih kekuningan. Pembuluh malpighi merupakan tabung kecil yang panjang dan terletak dalam homosol serta tergenang di dalam darah dan berupa kumpulan benang halus yang berwarna putih kekuningan dalam jumlah yang banyak. Bagian pangkalnya melekat pada ujung arterior dinding usus dan bagian ujungnya menuju ke homosol yang mengandung hemolimfa. Pembuluh malpighi terletak di antara usus tengah dan usus belakang. Alir melalui pembuluh malpighi saat cairan bergerak lewat bagian proksimal pembuluh malpighi. Bahan yang mengandung nitrogen diendapkan sebagai asam urat, sedangkan air dan berbagai garam diserap kembali biasanya secara osmosis dan transport aktif. Asam urat dan sisa air masuk ke usus halus dan sisa air akan diserap lagi. Kristal asam urat dapat diekskresikan lewat anus bersama dengan feses. Sebagai zat sisa-sisa yang mengandung nitrogen dimanfaatkan untuk membentuk kitin pada eksoskeleton atau rangka luar dan dapat ikut diekskresikan sewaktu
molting atau pengeluapan kulit. Yang kelima, sistem reproduksi. Organ reproduksi belalang atau serangga mirip dengan struktur serta fungsi bagi mereka dari vertebrata. Testis seorang laki-laki menghasilkan sperma yang indung telur betina menghasilkan sel telur atau ovum. Sistem reproduksi jantan berfungsi memproduksi dan menyampaikan atau mengantarkan spermatozoa. Sistem reproduksi betina berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan spermatozoa sebagai tempat pembuahan dan meletakkan telur atau melahirkan larva atau nimfa. Yang pertama, sistem reproduksi jantan. Terdapat beberapa bagian di sistem reproduksi jantan. Yang pertama, di bagian A ada sepasang testis yang terletak di ujung belakang abdomen. Setiap testis mengandung unit-unit fungsional atau folikel di mana sperma dihasilkan. Itu terjadi di bagian B. Sperma matang yang keluar dari testis melewati saluran pendek atau van en Veta itu terjadi di bagian C dan mengumpul di ruangan penyimpanan atau vesicula seminalis itu terjadi di bagian D. Saluran yang sama atau van deferens terjadi di bagian E. Mengarah keluar dari vesicula seminalis, bergabung satu sama lain di sekitar pertengahan tubuh dan membentuk saluran ejakulasi itu terjadi di bagian F. Tunggal yang mengarah keluar dari tubuh melalui organ kelamin jantan itu terjadi di G. Satu saat lebih pasang kelenjar aksesori biasanya berhubungan dengan sistem reproduksi jantan itu terjadi di H, yaitu organ-organ sekretori yang terhubung dengan sistem reproduksi melalui saluran pendek. Beberapa mungkin menempel dekat testis atau vesicula seminalis, yang lainnya mungkin berhubungan dengan saluran ejakulasi. Sistem reproduksi betina. Terdapat beberapa bagian juga di sini. Sistem reproduksi betina terdiri atas pasang ovarium yang dimana terletak di bagian A. Setiap ovarium terbagi menjadi unit-unit fungsional atau ovariol, yaitu di bagian B, di mana telur dihasilkan. Satu ovarium dapat mengandung puluhan ovariol, umumnya sejajar satu sama lain. Telur matang meninggalkan ovarium melalui saluran telur lateral atau latelar ovidos yang ditunjukkan pada gambar C. Pada sekitar pertengahan tubuh, saluran telur lateral ini bergabung untuk membentuk common oviduct yang ditunjukkan pada bagian D yang membuka ke ruang alat kelamin yang disebut bursa copulatrix yang ditunjuk pada bagian E. Kelenjar aksesori betina itu ditunjukkan pada bagian F. Memasuk pelumas untuk sistem reproduksi dan mengeluarkan kulit telur kaya protein atau chorion yang mengelilingi seluruh tubuh. Kelenjar ini biasanya dihubungkan dengan saluran kecil ke seluruh sel telur umumnya atau bursa copulatrix. Selama kopulasi jantan menyimpan spermatopore di bursa copulatrix, kontraksi peristalik menyebabkan spermatopore masuk ke dalam spermataceae atau ditunjuk bagian G.
betina, sebuah ruangan kantong penyimpanan sperma. Jadi bagian G ini tempat penyimpanan sperma dan di sini sperma dapat hidup selama berminggu-minggu. Nah, dan berikut ini contoh dari insektarium belalang yang saya lakukan. Ada 2 gambar di sini dan ada 2 jenis belalang. Nah, berikut ini ada video saat belalang melakukan reproduksi. Belalang melakukan reproduksi secara generatif atau melalui proses perkawinan. Belalang jantan yang bertubuh lebih kecil akan berada di atas punggung belalang betina. Selanjutnya terjadi proses kopulasi yang menyalurkan sperma ke dalam tubuh betina. Belalang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovovivipar. Telur-telur belalang diatur di dalam tanah atau di bawah tumpukan daun-daun yang telah gugur. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Jangan lupa di subscribe ya.